Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Wah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat terus ya. Nah, hari ini aku dan teman-teman aku lagi belajar bareng nih. Kira-kira kita belajar apa ya? Kalian penasaran? Stay tune ya. Wah, pada bahas apa nih? Oh, ini kita lagi bahas tentang kebijakan moneter dan juga otoritas moneter. Sini kamu. Wah, boleh tuh dijelasin? Oh, boleh. Dan kebetulan ada teman kita nih yang datang dan nanya kita lagi ngapain. Karena dia minta jelasin, gimana kalau kita jelasin sama-sama? Yuk simak penjelasannya ya guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai otoritas moneter. Jadi otoritas moneter itu adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam suatu negara dan memiliki hak untuk menentukan jumlah suku bunga dan parameter lainnya untuk menentukan biaya dan penetapan biaya. Di sini saya akan menjelaskan status dan modal Bank Indonesia. Jadi status Bank Indonesia itu sendiri adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintahan independen yang memiliki tugas dan wewenang yang tidak diikuti atau tidak campur tangan orang lain atau pemerintah, kecuali emang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan BI tersebut, Bank Indonesia harus melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, transparan, konsisten, dan meningkatkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Yang selanjutnya, tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengawasi dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengatur dan menjaga bank. Yang selanjutnya, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang Bank Indonesia melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Yang pertama, melakukan pengendalian moneter. Yang kedua, mengelola cadangan devisa. Dan yang terakhir, memberikan kredit. Izin untuk menyampaikan materi mengenai kewajiban dan kelancaran sistem pembayaran. Pertama, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan, memberikan persetujuan serta izin kepada jasa pembayaran. Yang kedua, mewajibkan para penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memberikan laporan atas kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan, Bank Indonesia mengeluarkan pokok-pokok ketentuan antara lain yang pertama, memuat perizinan bank. Yang kedua, kelembagaan bank termasuk kepemilikan dan kepengurusan. Yang ketiga, kegiatan bank pada umumnya. Yang keempat, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Dalam kaitannya dengan internasional, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan bank sentral lainnya seperti organisasi dan lembaga internasional. Yang kedua, hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini yaitu dengan menambah jumlah uang yang beredar dan kemudian kebijakan moneter kontraktif ini kebijakan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan moneter ini bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan juga keseimbangan neraca pembayaran. Untuk yang selanjutnya adalah alat kebijakan moneter, di mana pada alat kebijakan moneter ini Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan tujuan Bank Indonesia dapat memperjualbelikan surat berharga mereka seperti sertifikat Bank Indonesia. Dan juga pada alat kebijakan moneter ini mereka melakukan wajib giro minimum agar tidak terjadinya inflasi. Adapun prinsip kebijakan moneter, yang pertama, Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan tujuan agar mereka dapat memperjualbelikan surat berharga mereka, contohnya seperti sertifikat Bank Indonesia. Dan juga mereka menetapkan wajib giro minimum agar tidak terjadinya inflasi pada saat penyebaran mata uang rupiah. Serta prinsip-prinsip kebijakan moneter yang terdiri dari 3. Yang pertama, untuk mencapai tujuan akhir. Yang kedua, bersifat antisipatif. Dan yang ketiga, sesuai dengan prinsip tata kelola yang sudah mereka buat. Pada materi ini kita membahas tentang penyebaran keuangan di Indonesia, yang dimana Bank Indonesia menjadi peran utama dalam penyebaran uang dan mengatur agar tidak terjadinya inflasi. Inflasi adalah turunnya nilai mata uang. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang otoritas moneter dan juga kebijakan moneter. Semoga apa yang sudah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat dipahami ya. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.